Halo guys! Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi mengenai penerapan monitoring kualitas air pada sistem irigasi pertanian berkelanjutan. Sebelumnya, kenalin nama aku Dwiva dengan NPM 053. Nama aku Bintang dengan NPM 099. Nama aku Nabila dengan NPM 061. Nama aku Arnold dengan NPM 078. Nama aku Ade Sidik dengan NPM 056. Nama aku Rizky dengan NPM 051. Langsung aja ke materinya. Kualitas air merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Namun, pencemaran akibat limbah yang dihasilkan industri, domestik, dan penggunaan pupuk berlebihan telah menurunkan kualitas air di berbagai daerah, sehingga memerlukan langkah strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga produktivitas lahan dan menjaga keamanan hasil pertanian. Nah, pencemaran air irigasi ini bisa menjadi penyebab beberapa masalah. Di antaranya yaitu akumulasi logam berat pada tanaman, menurunkan populasi mikroorganisme tanah, dan juga bisa mengurangi kesuburan si lahan itu. Kondisi ini bisa berdampak pada pertumbuhan tanaman dan juga kualitas produk pertanian yang dihasilkannya. Nah, di sini ada 3 strategi mitigasi, yang pertama ada fitoremediasi. Sederhananya, yaitu sebagai alat filter biologis alami untuk saluran irigasi. Pada contohnya tuh ada pemanfaatan tanaman seperti tanaman akar wangi dan juga eceng gondok. Strategi ini tuh mampu untuk menyerap klorin hingga 61,10% dan juga nitrogen hingga 95,65%. Dan juga dengan biaya yang rendah dan tanpa memerlukan teknologi yang canggih. Oke, sekarang adalah tahap kedua dari proses mitigasi, yaitu adalah dengan memanfaatkan teknologi sederhana yang mudah didapatkan dan juga harga dari barang tersebut terjangkau, supaya bisa diakses dari semua kalangan petani. Juga di sini sensor di sini bisa diterapkan di titik-titik penting dari sistem aliran irigasi tersebut, serta data yang diberikan itu tuh terakumulasi secara real time yang disambungkan melalui internet atau jaringan nirkabel yang diakses dari handphone atau komputer dari para petani di sini. Serta aliran irigasi ini bisa terjaga dari pH ataupun suhu serta kekeruhan aliran irigasi, sehingga para petani bisa mengantisipasi atau bisa memberikan solusi dalam jangka pendek. Ketika ada kejadian bisa langsung mengantisipasi supaya tidak sampai merusak dari pertaniannya, seperti itu. Dan juga yang kita harapkan adalah dengan sensor ini bisa memberikan dampak positif terhadap petani, terutama dalam memantau kualitas air yang akan masuk ke pertaniannya, seperti itu. Nah, di kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bertani yang ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu, di era modern ini banyak sekali petani-petani yang menggunakan pupuk-pupuk kimia serta pestisida. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena banyaknya ketersediaan pupuk-pupuk tersebut. Yang dimana, seperti kita tahu, penggunaan pupuk-pupuk tersebut itu dapat membuat unsur hara pada tanah itu menjadi rusak, serta organisme yang ada dalam tanah tersebut akan berkurang, sehingga kekayaan pada tanah tersebut itu berkurang. Dengan sebaliknya kita tuh harus lebih menggunakan pupuk-pupuk organik, yang dimana pupuk tersebut tuh dapat membuat tanah tuh kaya akan unsur hara, meningkatkan daya resap tanah, kemudian membuat produktivitas tanaman itu yang kita tanam dapat tumbuh dengan lebih subur. Kemudian yang langkah yang kita bisa lakukan itu dengan rotasi tanaman. Rotasi tanaman itu tuh kita tuh seperti dalam sebuah bidang tanah, kita tuh tidak hanya menanam satu tanaman saja dalam satu musimnya. Misalnya pada musim pertama tuh kita menanam jagung. Setelah menanam jagung, panen. Nah, kemudian kita nanam tanaman yang berbeda, bukan jagung lagi. Misalnya kita menanam padi.
kenapa hal itu tuh bisa berpengaruh? Hal itu tuh dapat berpengaruh tuh karena gulma-gulma tuh jadi berkurang, kemudian produktivitas tanah tuh meningkat, serta mikroorganisme tuh dapat meningkat lah. Apabila berbeda jauh apabila kita menanam satu tumbuhan dalam satu bidang tanah tersebut. Kemudian kita tuh menerapkan tetes irigasi yang dimana tuh dapat mengurangi genangan-genangan air, yang dimana genangan-genangan air itu dapat menyebarkan kontaminasi pada bidak-bidak tanah yang di daerah sekitarnya lah, seperti itu. Kemudian kita tuh dengan dibarengin serta pemberian edukasi ke setiap para petani yang ada di daerah tersebut, yang dimana hal tersebut tuh dapat meningkatkan kesadaran para petani akan pentingnya untuk menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Itu dia. Pencemaran air akibat limbah industri, domestik, dan juga pupuk yang berlebihan akan mengancam produktivitas dan keamanan pangan. Maka dari itu diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif untuk bisa mencegah hal-hal tersebut. Kami menyajikan 3 strategi mitigasi yang bertahap yang bisa diterapkan di daerah masing-masing. Dan juga alasan kita untuk menjaga kualitas air adalah untuk menjaga kesuburan lahan dan mendukung pertanian berkelanjutan.